Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Widya Dharma Husada, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, akan menjelaskan safety induction di area pertambangan. Safety induction sendiri adalah proses pengenalan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan kepada karyawan baru maupun tamu yang akan berkunjung ke perusahaan terkait. Safety induction ini akan dijabarkan oleh seseorang yang mempunyai jabatan tinggi maupun supervisor di perusahaan tersebut. Adapun beberapa landasan hukum yang menaungi pertambangan seperti pertambangan mineral dan batu bara maupun pertambangan umum. Dalam pertambangan terbagi menjadi dua kategori area. Ada area non-pit dan area pit. Area non-pit adalah area kantor, sedangkan area pit adalah area pertambangan. Untuk masuk ke dalam area pertambangan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah melakukan medical check-up. Hasil medical check-up akan dicek kembali oleh dokter site dari pertambangan. Tahap kedua adalah melakukan safety induction. Safety induction ini berisikan penjabaran mengenai profil perusahaan, HSE perusahaan, definisi safety, standar APD, safety sign, sanksi pelanggaran jika ada, video safety induction harus ada, pemaparan contoh bahaya dan risiko di lokasi tambang, tanggap darurat yang meliputi jalur evakuasi, tanda darurat, peralatan keadaan darurat, dan nomor yang dapat dihubungi jika keadaan darurat tersebut terjadi. Kemudian tahap ketiga adalah melakukan post-test dengan nilai minimal 90%, serta menandatangani komitmen melalui statement letter bahwa pekerja sudah memahami dan bersedia melakukan peraturan K3. Mobil dump truck ini digunakan untuk pengangkutan material proses tambang. Nah, yang akan dijelaskan pada video ini adalah hal yang akan dilakukan saat melakukan parkir dump truck. Yang pertama, memposisikan dump truck pada posisi stabil atau dataran yang rata. Kemudian, jangan melakukan dumping dengan posisi roda berbelok. Selanjutnya, mengaktifkan parking brake saat melakukan dumping. Kemudian, hindari memundurkan dump truck dengan roda belakang membentur keras tanggul pengaman. Dan yang terakhir, pastikan dam body sudah turun sebelum mulai berjalan lagi. Alat pelindung diri pertambangan. Yang pertama ada helm, berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terpukul, atau kejatuhan benda keras. Alat ini harus selalu digunakan oleh setiap pekerja tambang. Yang kedua ada lampu helm, berfungsi untuk menerangi penglihatan tanpa perlu kesulitan memegangnya. Biasa digunakan saat pekerja memasuki tempat-tempat gelap di pertambangan. Yang ketiga ada safety shoe, berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan benda, tertimpa, terkena cairan, atau tertusuk benda tajam. Alat ini harus selalu digunakan oleh pekerja tambang. Yang keempat ada safety glass, berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, percikan benda-benda berukuran kecil, melindungi dari uap panas, juga pencahayaan. Alat ini harus selalu digunakan oleh setiap pekerja tambang. 5 ada respirator, berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring udara dari bahan-bahan kimia, partikel kecil yang berterbangan. Alat ini digunakan saat pekerja memasuki tempat-tempat yang terdapat zat kimia. 6. Sabuk pengaman, berfungsi untuk mengikat bagian pinggang pekerja, digunakan ketika risiko terjatuh dari ketinggian yang ringan. 7. Sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari suhu panas atau dingin, arus listrik, percikan api, atau bahan kimia. Alat ini selalu digunakan oleh setiap pekerja tambang. 8. Pengaman telinga, earplug, dan earmuff, berfungsi untuk melindungi alat atau indera pendengaran dari tekanan atau kebisingan. Biasa digunakan pekerja tambang ketika berada dekat dengan mesin-mesin atau alat berat. 9. Self-reservoir, berfungsi untuk memasuk oksigen secara mandiri kepada pekerja. Alat ini digunakan pada saat keadaan darurat, akibat kebakaran, atau terhirup gas beracun. 10. Safety vest, berfungsi untuk memantulkan cahaya dengan tujuan mengetahui posisi pekerja. Alat ini biasa digunakan pada malam hari. 11. Safety harness, berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terbentur. Alat ini digunakan apabila pekerja berada pada ketinggian lebih dari 1,8 meter. 12. Pelampung, berfungsi untuk membantu tetap dalam posisi mengapung di atas air.
Biasanya alat ini digunakan pekerja tambang ketika dalam perjalanan menuju lokasi tambang yang melewati perairan. Bahaya potensi dari pertambangan ada banjir, kebakaran, longsor, peledakan, dan kontaminasi zat beracun. Biasanya potensi banjir diakibatkan curah hujan yang tinggi di daerah pertambangan dan mengakibatkan banjir bandang atau air bah. Untuk menghindari resiko potensi bahaya, dengan cara aliran air permukaan di area tambang dapat dialihkan dengan cara menggali parit di sekitar puncak lereng. Selain itu, saluran drainase yang dasarnya dilindungi batu, geotekstil, dan pipa-pipa drainase dapat digunakan untuk memotong aliran air bawah tanah, sehingga air tidak mengalir ke area pertambangan. Ini menunjukkan adanya kejadian longsor di area pertambangan. Longsor ini terjadi karena terbukanya pori-pori tanah sehingga mengakibatkan pergerakan dan pergeseran bebatuan serta tanah yang mengakibatkan air mudah masuk sehingga terjadinya longsor. Longsor ini biasanya mudah terjadi pada saat musim hujan. Maka, hal yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya atau untuk mencegah adanya korban adalah memberi himbauan langsung kepada para pekerja untuk menjauhi area pertambangan atau lokasi kerja saat turun hujan maupun akan turun hujan. Tambang batubara bawah tanah termasuk tambang yang rentan terjadi kebakaran, karena di dalam batubara terdapat gas metana yang terkumpul pada proses pembentukan batubara. Kondisi terperangkapnya gas ini berlangsung ketika lapisan batubara atau batuan di sekitarnya terbuka akibat pengaruh alam seperti longsoran atau galian. Untuk menjaga lingkungan tambang bawah tanah, sistem proteksi kebakaran diperlukan untuk aset-aset operasional kunci lainnya, seperti permesinan, ruang listrik, ruang suplai daya bebas, dan sebagainya. Sementara untuk menangani masalah gas yang muncul pada tambang bawah tanah, perencanaan sistem ventilasi yang baik merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Video di atas adalah video yang menunjukkan proses blasting dilakukan atau proses peledakan. Proses blasting ini adalah tindak lanjut dari kegiatan pemboran yang bertujuan untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil, sehingga memudahkan dalam pendorongan, pemuatan, pengangkutan, serta konsumsi material pada klaster yang terpasang. Hal yang harus dilakukan saat proses blasting atau peledakan ini adalah menjauhkan para pekerja serta alat-alat berat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun mendefinisikan sebagai zat, energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Zat beracun dalam area tambang seperti logam berat yaitu arsen yang dapat menimbulkan penyakit yang sangat merugikan, mulai dari melanosis hingga kanker kulit. Cara menghindari resiko potensi bahaya tersebut bisa dengan memakai APD sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi jika lokasi sudah tercemar, maka teknik fitoremediasi terhadap area tercemar logam berat merupakan langkah yang paling efektif. Ada dua cara jalur evakuasi. Yang pertama, jika terjadi kecelakaan atau bahaya di lokasi tambang dan jalan utama tertutup. Yang dapat dilakukan mengevaluasi para pekerja yang berada di sekitar kejadian, kemudian segera menghubungi nomor darurat yang tersedia. Yang kedua, jika terjadi kecelakaan atau bahaya di lokasi tambang dan jalan utama tidak tertutup. Yang dapat dilakukan mengevaluasi para pekerja untuk menjauhi lokasi kejadian dan mengarahkan ke jalur yang aman atau titik kumpul yang telah disepakati. Itulah beberapa informasi atau penjelasan mengenai safety induction di area pertambangan. Bila ada salah kata harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini membantu. See you.